Sufyan bin Uyainah, beliau juga pernah mengungkapkan bahwasanya posisi kita, jangan sampai kesadaran kita terhadap diri kita sendiri membuat kita tidak yakin terhadap penerimaan doa. Adakah tidak engkau memperhatikan bahwasanya iblis adalah makhluk yang terkutuk, tapi Allah masih mengabulkan permintaannya? Maka coba kita bayangkan, ada orang yang maksiatnya luar biasa, yang dosanya bergelimangan dengan dosa, dan ia masih orang Islam, dan dia masih manusia, dan dia bukan orang yang dilaknat. Dan coba bandingkan, iblis ini makhluk yang dikutuk, yang dilaknat, dan dia bukan makhluk yang baik, dan Allah sudah mengutuknya, tapi Allah masih menerima doa ataupun permintaan iblis. Di antaranya permintaan iblis, dia meminta agar dia dan keturunannya tidak mati-mati dulu hingga kiamat tiba. Maka Allah mengabulkan. Ini kisahnya masyhur, riwayatnya juga masyhur, mengungkapkan bagaimana iblis saja yang, jangan kita bilang dia orang Islam ya, iblis saja ini makhluk terkutuk loh, tapi Allah menerima doanya. Apalagi kita, orang manusia, umat Nabi Muhammad, orang Islam. Maka saat kita bergelimangan dosa, justru kalau ada orang lain yang tidak bergelimangan dosa berdoa, dia meyakini doanya diterima oleh Allah, seharusnya kita yang penuh dengan maksiat ini 3 kali harus lebih yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena yang lebih butuh pengkabulan doa itu sebenarnya kita, karena kita sedang dalam keadaan dosa yang banyak dan sedang dalam keadaan maksiat yang luar biasa. Kira-kira demikian. Mungkin itu syarat ataupun adab doa yang ke-7. Adab doa yang ke-8 adalah di dalam berdoa kita harus memintanya secara terus-menerus. Jadi saat kita berdoa, ya Allah, hari ini kita berdoa, setelah sholat duhur kita doa, setelah sholat asar kita doa, setelah sholat maghrib kita doa, sholat insya dan subuh juga kita doa, bahkan setelah sholat sunat juga kita doa. Dan terus-menerus doa tersebut. Jangan sampai baru 1 kali berdoa, itu pun di 1 sholat, itu pun baru hari itu kita berdoa, baru hari itu kita sholat, dan itu pun baru itu kita doa, sudah komplain sama orang-orang, nggak diterima doa. Nah, mau diterima bagaimana? Antum baru mintanya 1 kali, orang lain udah ribuan kali mintanya. Jadi kita harus istiqamah, harus terus-menerus di dalam berdoa. Dan juga ada baiknya doa itu diulang sebanyak 3 kali. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang 3 kali. Tapi dengan catatan, jangan lupa, itu kalau berdoa sendirian ataupun kalau berdoa dengan jamaah mahsurin, dengan jamaah, misalnya jamaah pondok kita, jamaah memang orang ahli ibadah semua, ya boleh. Tapi kalau di masjid matruk, misalnya masjid yang taraka, matruk, yang didatangkan, masjid yang biasanya orang singgahi, itu doanya ya jangan diulang 3 kali. Di belakang masih ada orang yang kebelet pipis misalnya, ada orang yang istrinya hampir melahirkan, jadi kita harus pengertian juga. Itu kalau di dalam jamaah, kalau kita yang jadi imam doanya. Tapi kalau sendirian ya 3 kali, 7 kali pun boleh. Nah gitu kira-kira. Kalau seandainya doa 3 kali terus Allah tidak mengabulkan, sampai-sampai dia putus asa. Tentu sebenarnya kita tidak boleh berputus asa kepada zat yang maha pemberi rahmat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Karena berputus asa daripada rahmat Allah ini adalah hal yang salah, hal yang tidak baik, dan ini memang dilarang dalam agama kita. Maka dari itu, saat kita berdoa, di samping kita meyakini doa tersebut dia diterima oleh Allah dan juga diperbanyak, diulang terus-menerus, maka juga jangan ada rasa sudah diulang banyak tapi belum diterima. Ya jangan putus asa, terus saja berdoa. Jangan lupa konsep kita tadi, doa adalah ibadah. Jadi salah satu ibadah paling ringan, kalau menurut kita perhatikan, salah satu ibadah yang paling ringan adalah berdoa. Karena modalnya cuma sedikit, modalnya cuma bersuara. Sudah dianggap kita berdoa cuma bersuara dan memohon kepada Allah, sudah dianggap berdoa, dan itu sudah dinilai
sebagai ibadah, dan yang namanya ibadah pasti dapat pahala. Maka dapat pahala saja sudah baik sebenarnya untuk kita, apalagi dikabulkan apa yang kita doakan. Coba bayangkan lagi, diulang 3 kali terus menerus, misalnya 1 kali berdoa dianggap 1 kali ibadah, 3 kali diulang maka dianggap 3 kali ibadah. Sebenarnya balasan dengan pahala saja sudah cukup bagi kita, apalagi dikabulkan doa. Maka orang yang berputus asa daripada tidak diterima doa, ini sebenarnya salah fatal. Lebih-lebih dia termasuk dalam kategori la taqnatu min rahmatillah. Allah sudah berfirman, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin itu adab yang ke-8. Adab yang ke-9 dalam berdoa, yaitu doa kita harus punya sayap. Arti doa harus punya sayap, doa itu juga diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, dan juga diakhiri dengan memuji Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diawali dengan memuji, kemudian bersolawat, diakhiri dengan bersolawat, kemudian juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ada 2 perkara ini, secara tidak langsung doa kita sudah punya sayap. Doa kalau sudah punya sayap, itu di dalam salah satu kitab syarah daripada Khulasa Al-Madad juga dijelaskan tentang doa punya sayap. Imam Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, lid doa arkan, bagi doa itu punya rukun-rukunnya, walid doa ajnihah, bagi doa juga punya sayap. Mungkin salah satu sayap daripada doa adalah doa diawali dengan pujian kepada Allah, dan juga diiringi dengan bersolawat kepada Rasulullah, dan nanti diakhiri juga dengan bersolawat kepada Rasulullah, dan ditutup dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab ke-9 dalam berdoa. Adab ke-10 dalam berdoa yaitu bertaubat. Sebahagian ini menurut sebahagian ulama, bukan menurut sebahagian ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau ini adab berdoa yang ke-10 ini adalah adab batin di dalam berdoa. Arti adab batin adalah adab yang secara batin ataupun adab yang secara rohani. Bukan seperti tadi mengangkat tangan, kan adab secara fisik. Ini adab secara rohani ataupun adab secara batin adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bertaubat, maka insya Allah kemungkinan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.